Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Heboh, lokasi tambang berada di belakang sekolah SMA N1 Cimarga dianggap mengganggu aktivitas warga. Diterjang angin kencang, tenda peringatan Hari Santri di kota Cilegon ambruk. Pemerintah pusat berencana relokasi sementara 31 kepala keluarga di zona merah radioaktif Cikande. Seperti inilah video penampakan aktivitas lokasi tambang yang berada tidak jauh dari SMA N1 Cimarga, Kabupaten Lebak. Alat berat dan truk pengangkut pasir hilir mudik di dekat lingkungan sekolah. Aktivitas tambang itu dinilai mengganggu ketenangan belajar siswa serta menimbulkan dampak lingkungan serius. Menurut warga, keberadaan tambang pasir tersebut sangat membahayakan. Debu tebal yang ditimbulkan sampai mengganggu penglihatan saat berkendara. Selain itu, jalan juga jadi rusak dan licin. Kalau misalkan dari pengendara sendiri Pak, dengan adanya mobil tambang pasir itu ngerasa terganggu nggak Pak? Oh, jelas. Pertama kenapa merasa terganggu? Pertama banyak debu ya. Debu juga sangat begitu tebal. Kemudian juga akses jalan ini menjadi rusak karena sangat mengganggu lah intinya. Berarti kalau misalkan warga sendiri atau pengendara sendiri suka ada kelilipan atau gimana tuh Pak? Jelas, ini membahayakan sebetulnya Pak. Membahayakannya kenapa? Bayangin kalau misalkan orang itu berkendara tapi dia nggak pakai helm. Atau misalkan kayak saya begini, itu cuma ngandelin kacamata doang. Kan begitu. Belum penyakit ispa kan begitu. Ini juga sangat rawan. Nah kalau untuk jalan rusaknya sendiri tuh mungkin itu salah satunya karena penyebab mobil tambang pasir Pak ya? Bagaimana? Jelas. Karena kenapa? Kita lihat di beberapa titik akses jalan menuju Baduy itu banyak mobil berhenti dan di posisinya. Menanggapi viralnya video tersebut, Wakil Gubernur Banten menyatakan akan segera melakukan inspeksi mendadak ke lokasi untuk memastikan status tambang pasir di belakang SMA N1 Cimarga. Karena itu ternyata ada tambang, itu saya nanti akan lakukan sidak, akan lihat apakah tambang itu legal atau ilegal. Terus juga terkait dengan angkutan, ya sumbernya terlalu besar, merusak infrastruktur jalan, polusi. Kan kalau ada tambang, ada polusi. Nah, kita lihat lingkungan hidupnya seperti apa. Nah, intinya adalah harus berpihak kepada tadi dunia pendidikan, karena kita sudah mencetak anak-anak bangsa, anak-anak emas golden age itu, dan termasuk tadi dikaitkan ya olahraga. Oke ya. Yeah. Warga berharap pemerintah daerah segera menindak tegas aktivitas penambangan, terutama jika statusnya ilegal. Ariel Maradus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Warga desa Manyumundu, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, geger setelah salah satu warganya bernama Ismanta dianiaya temannya sendiri bernama Andriansyah. Korban dan pelaku merupakan teman dekat. Warga tidak tahu permasalahan antara korban dan pelaku, sehingga pelaku sampai menganiaya korban yang mengakibatkan luka di bagian perut dan kepala. Jadi habis makan, terus keluar, duduk di meja. Terus saya lihat, tiba-tiba langsung kejadian aja gitu. Oh, si pelaku yang pertama di batsok ini, kedua ini. Saya langsung lari minta tolong itu. Terus setelah itu kemana? Udah, langsung keluar, nyari pertolongan aja gitu. Itu korbannya sama siapa?
Iis. Untuk kalau pelaku sendiri, Pelakunya namanya Andri. itu sempat ada cekcok atau mas sebelumnya? Kurang tahu kalau cekcok masalah itu. Soalnya setiap hari juga akur Oh aku. bareng ya, teman bareng gitu. Saat kejadian, korban sempat kabur dan masuk ke rumah salah satu warga. Namun korban terus dikejar oleh pelaku yang menenteng senjata tajam. Pelaku kemudian berusaha mengakhiri hidupnya dengan cara menyayat lehernya sendiri usai membacok korban. Ngeliat gitu ya. Jadi itu yang pakai golok itu pakai dua. Jadi lari-larian gitu. Jadi ketemu di situ. Kena dia gitu di situ. Lari lagi ke sini. Gitu. Berarti si pelaku ini juga menggorok lehernya sendiri. Iya, Bang. Terus setelah keduanya bersimbah darah dibawa warga ke Di bawah warga sama-sama gitu ya. Tolongin nyawa gitu. Kata gitu. Kita tolong. Semua itu sama warga. Berdasarkan hasil penyelidikan, sebelum kejadian korban sedang duduk di depan rumahnya. Namun, tiba-tiba pelaku langsung membacok korban. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui motif pembacokan. Kami menjelaskan bahwa membenarkan berkaitan kejadian tersebut. Awalnya kami unit 1 Satreskrim Dividum Polres Pandeglang diberitahu atau dikasih kabar oleh kami Reskrim Polsek Banjar bahwa terjadi dugaan penganiayaan dengan kekerasan terhadap saudara I usia 38 tahun yang dilakukan oleh saudara A usia 36 tahun. Adapun kejadian dilakukan di wilayah Kecamatan Kedohijo. Pada saat itu kita mencoba dan cek ke TKP, didapati keterangan dari para saksi bahwa kejadian awal mula itu pada saat saudara I sedang berada di depan rumahnya, kemudian tiba-tiba datang saudara A dengan membawa dua buah senjata tajam berupa golok. Saat itu langsung melakukan pembacokan terhadap korban saudara I. Usai kejadian, pelaku dan korban langsung dibawa ke rumah sakit Berkah Pandeglang untuk mendapatkan perawatan. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Para santri maupun panitia kaget melihat tenda pameran pesantren Expo menyambut Hari Santri di alun-alun Kota Serang Cilegon ambruk hingga nyaris terbalik setelah diterpa angin kencang. Tenda dengan panjang 56 meter kali 3 meter itu sempat terangkat pada bagian depan sebelum akhirnya terbalik saat Sekda Pemkot Cilegon, Maman Mauludin sedang meninjau pameran hasil karya tangan para santri dari 33 pondok pesantren. Peristiwa ini sempat membuat panik warga karena saat kejadian sedang berlangsung Festival Hadros Banten dalam rangka menyambut Hari Santri 2025. Menurut panitia, tenda dipasang secara mendadak lantaran waktu pelaksanaan yang mepet. Namun meskipun begitu, panitia akan memperbaiki tenda secepatnya. Beruntung tidak ada korban luka dalam kejadian ini. Hanya saja banyak barang-barang yang dipamerkan rusak. Persiapan yang cukup mendadak juga selama itu. Padahal sebenarnya di panitia sudah mengingatkan bahwa untuk tenda tolong diikat dengan kuat, tapi dengan tadi ada angin yang cukup besar sehingga tendanya roboh. Dan kami sebenarnya dari panitia mohon maaf akan diperbaiki dengan segera. Sudah berkoordinasi dengan pihak tenda juga dan berunsur. Ini bagian daripada memberikan support kepada pesantren yang sesungguhnya telah menjawab kita, khususnya pemerintah, khususnya di apel pelaksanaan apel Hari Santri. Ini bagian dari support untuk santri yang memiliki UMKM kemandirian. Puncak peringatan Hari Santri akan digelar pada tanggal 22 Oktober. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon.